Hai, selamat malam semuanya. Halo, teman-teman nggak bisa bilang malam ya, siapa tahu mereka nontonnya Oh subuh. iya, benar-benar. Halo Jadi, teman-teman, balik lagi di podcast Pasutri Random di segmen obrolan santuy. ya konsepnya podcast tapi ngobrolnya sesantai mungkin ya. Sesantai mungkin. Kemarin kita sempat di kasur, sekarang kita di sofa. Ya, dan bahasanya pun juga yang Hmm. ngalir aja. Dan malam ini kita pengen ngebahas sesuatu yang agak sedikit 18 plus kali ya. Wih, di Gitu. 18 plus, bukan PG-13 ya, bukan parental guide lagi. Ini udah dewasa, udah mengarah ke 18 plus Dan gitu. kita akan bahas tentang alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi, Oh, wih, coba dibuka dulu Bapak Pepet. Jadi ini lebih tepatnya adalah keresahan bersama ya, keresahan Iya kita benar. berdua. Jadi kita ini kan kalau bisa dibilang kan pasangan muda ya. Mudah-mudahan Bisa, masih muda. ya mudah-mudahan masih muda ya, jokes bapak-bapak sekali ya. Kita ini pasangan muda dan circle kita juga banyak yang pasangan muda. Bener Benar. kan? Circlemu dari teman-temanku, dari teman-temanku juga walaupun usianya udah 3 bulan masih dibilang muda lah. Nah, yang agak bikin aku agak aneh ya, waktu ngobrol sama mereka ini, mereka beberapa, nggak semuanya, Mhm. mayoritas sebagian besar itu merasa agak risih atau merasa kayak nggak nyaman ketika kita ngebahas misal alat kontrasepsi, misal kondom dan lain kayak ngapain sih bahas kayak gituan? Kita lo udah nikah kan nggak perlu pakai kayak gitu. Ya justru karena udah nikah malah harus pakai kayak gitu kan ya kan? Bukan kita ngebahas itu, lebih Mm-mm. tepatnya Sharing, sharing. ketika pas lagi momen sharing gitu, Mm. tanya-tanya kan biasanya kalau ketemu sama kayak pasutri lain itu kan Mm. mereka pasti tanya nih, terutama ke aku, "Kamu pakai KB nggak?" Gitu. Ya, "Kamu ya, pakai KB yang apa?" betul. Gitu kan. Terus meds-mu itu kamu catetin nggak? Gitu. Oh, yang hitung-hitungnya ya, masak subur ya? Mhm. Dan akhirnya apa namanya, aku bilang aku nggak pakai KB gitu, karena Hmm. aku pakai kalender manual, jadi aku yang ngelihat ngelihat siklusku aja gitu. Dan Hmm. apa, ada teknologi yang bernama kondom Nah, gitu. Dan rata-rata nggak misalnya ya ada 10 pasutri nih, ah, 6 pasutri ini orang yang bukan tertutup ya, tapi mungkin masih belum bisa nerima itu gitu. konservatif, Iya mungkin ya, konservatif. heeh, lebih ke arah itu. Jadi kayak, "Loh, kan udah nikah, Iya, kenapa harus pakai kondom?" Gitu. "Loh emang kenapa? Kalau udah nikah emang nggak boleh pakai kondom?" iya Kan sih, gitu kan, betul. maksudnya kan gitu Mm, kan. mm, Terus mm, dia juga mm. kayak ngerasa, "Loh, ya kalau udah nikah, udah sah, ya nggak usah pakai kondom," gitu. Kondom kan sebagai penghalang gitu. Ya fungsi dari kondom itu sendiri kan emang untuk kayak tidak tepat Iya, sasaran kan iya, gitu, iya, fungsinya iya, itu. Dan itu betul. bisa dipakai untuk yang udah nikah juga kalau Iya. emang masih pengen Pacaran enak, dulu iya ya, gitu pengen loh. pacaran dulu belum merencanakan belum punya anak dalam beberapa waktu kan kayak gitu kan. Mhm. Tujuannya kan ya memang karena fungsi dasarnya kondom kan sebagai alat kontrasepsi Iya untuk benar. perencanaan kehamilan. Mungkin karena udah dapet stigma buruk duluan. Iya Iya mungkin ya. kan. Jadi kan kalau orang mikirnya, oh pakai kondom itu jelas pertama having sex dan kedua itu pasti pasangan belum nikah. Iya kan? Oh iya kalau Gambarannya iya. kalau mungkin beli di apotek atau beli Iya. di minimarket gitu Iya, ya. udah dapet stigma itu duluan Mhm, jadi padahal kan kayak nggak ada masalah sebenarnya iya kan. benar benar benar. Ya itu, jadi orang itu jadi kayak udah ngeblok duluan dari Heeh. awal. Jadi kayak mungkin kita nggak bisa menyalahkan pikiran-pikiran mereka ya, bukannya mereka konservatif enggak. Kayak mungkin mereka kaget aja gitu loh, shock terapi kok nikah udah nikah udah sah nih udah halal. Kasarannya boleh tembak dalam, kenapa harus pakai kondom gitu kan? Iya mungkin karena dulu di tahun berapa itu Hmm. kan ada ada ketika Valentine kayaknya, setiap kali Oh, Valentine ya 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 ya. ada beli coklat, terus Mm-mm. dapet itu Ya gitu kan, betul, dapet betul. kondom gitu kan. Jadi kayak stigmanya mungkin buruk kali ya gitu. Betul. Biasanya kan emang dipakai buat pasangan-pasangan mesum dan Betul. memang itu tujuannya. Iya sih, tapi terlepas dari polemik itu ya. Jadi kayak gini loh, kalau yang jadi polemik adalah kondom itu dipakai oleh orang yang mesum gitu kan. Tapi sebenarnya bukan salah kondomnya kan. Bukan Salah lah, yang make salah kan yang ya. make. Salah yang make kan tujuannya kondom adalah mencegah kehamilan, mencegah penyakit kelamin, HIV, AIDS dan lain-lain kan. Tujuannya kan itu. Heeh. Entah itu dipakai orang yang sudah nikah atau belum, kondomnya kan nggak tahu. Yang salah kan pemakainya kan. Iya benar-benar. Betul kan? Yang Dan jadi beberapa
minggu lalu aku kan Mm-mm. lagi kumpul nih sama teman-temanku Ah, di rumah gitu kan, barbekyuan kayak biasanya. Terus di situ itu ada beberapa orang, ada 5 orang lah ya, ada 5 orang termasuk aku. Yang 3 ini udah nikah, termasuk ya, aku. Yang 2 ini belum nikah. Nah, yang satu ini, yang 2 ini nikahnya ini hampir deketan nih gitu. oke. Terus yang satu ini ternyata udah hamil. Jadi Oh, jadi, yang hamil kayak tanya-tanya gitu kan, tiba-tiba pembahasannya jadi kayak agak dewasa banget waktu betul. bakar-bakaran gitu kan, bla 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 bla. Terus itu ujung-ujungnya, ada pembahasan ke kondom itu gitu loh. Mm. Dan waktu aku ngebahas kondom itu, kayak fungsinya, terus kayak, salah satu fungsi kondom itu kan untuk, kesehatan juga kan. Jadi Betul, betul. dipakai sama yang cowok, kalau Mm. misalkan yang cewek mau, sorry mau blowjob gitu kan. Ah, Jadi supaya kalau misalkan blowjob langsung itu kan aku sempet baca kayak artikelnya, kamu yang ngasih tahu juga kan, kayak itu juga nggak baik nggak buat bagus, nggak heeh, bagus buat kesehatan. buat kesehatan juga kan. Terus aku kasih tahu salah satu fungsinya kondom itu bisa dipakai kayak gitu loh. Betul. Dipakai suamimu terus kamu pengen itu dan ada rasa-rasanya walaupun Iya, walaupun cuman kayak aroma 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 aja. doang gitu kan. Terus mereka kayak, "Hah? Emang itu salah satu fungsinya?" Langsung Gitu. terkejut. "Loh iya, emang kenapa?" Gitu loh. Kamu baru tahu?" Gitu. "Iya, aku baru tahu, guys. Wah, pembahasan ini asik ya," gitu. Iya. Jadi akhirnya tuh mereka tuh sempet dengerin aku ngomong, bener-bener yang dengerin, sampai akhirnya mereka yang udah nikah tuh sampai ngomong gini, "Iku lho, rungokno iku lho, Gis kayak ilmu," gitu. Akhirnya kayak mereka juga dengerin aku Iya, ngomong iya, iya. sendiri Yang soal belum kondom nikah pun itu. dapat ilmu akhirnya, dapat Iya, insight kan. heeh, Yang jadi ya emang sebenarnya bukan kesalahan sih. Sistem di Indonesia kan kita kan menganut budaya ketimuran. mhm, Dalam urusan sex education masih tabu, bahkan masih diperdebatkan kan, mhm, masih kayak mhm, oh ngapain sih ngasih nanti jadi bikin free sex. Kuncinya bukan di free sexnya kan, kuncinya kan di kesehatan reproduksinya. Kalau mhm, anak-anak, anggaplah kita pukul rata lah, anggaplah ada anak-anak muda yang belum nikah tapi having sex, tapi kalau dia diedukasi tentang sex education, pentingnya pakai pengaman, pentingnya pakai bla bla bla, maksudnya urusan dosanya biar urusan dia kan, tapi urusan kesehatan itu kan berdampak ke semua orang gitu loh. Jadi kan tujuannya kayak gitu. mhm, Dan akhirnya dampaknya adalah kayak temen-temenmu itu, mereka kaget, shock. Oh ternyata bisa buat kayak gitu. Oh ternyata fungsinya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kan itu konyol sebenarnya kan, harusnya mhm, seusia kita, seusiamu lah, usia 20-an something kan harusnya udah paham kayak gitu mhm, kan. mhm, Biar mhm. kalau nikah nggak kaget, kondom dibuat apa? Ditiup jadi balon. Ya Ya Allah. mungkin kan Ya kayak gitu. mungkin. Terus aku sempat bilang, aku juga dapat info kayak Hmm. dari pasutri lain waktu kita kumpul itu kan, eee, sorry, mereka sempat ngasih tahu gitu kan kalau ada loh kondom itu yang tipis banget Oh kayak ya, kayak ya. kamu tuh kayak nggak pakai Iya, itu gitu loh ultra kan. thin ya, tipis banget, Heeh, kayak kulit lah dia. dan aku tuh ngasih tahu itu ke temanku kayak, "Heeh, ada ya?" Gitu kan. Ada. Soalnya kan Pentingnya fungsinya itu seks edukasi. sangat penting, apalagi tentang kontrasepsi kan. Bukannya Bener, apa-apa, kayak ini juga nggak hanya bermanfaat buat anak muda atau yang mhm, ya you know lah, siapa tahu ada yang bandel, free sex mhm, anything, itu kan urusan mereka. Itu juga bermanfaat buat yang sudah tua-tua, yang udah married, udah berkeluarga, yang apa ya, yang belum paham banget tentang kontrasepsi. Takutnya oh pakai kontrasepsi nggak bagus, nanti bikin mhm. sakit, bla bla bla. Padahal tujuannya adalah mengontrol agar kelahiran anak itu tidak deng 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 deng, habis anak satu langsung bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Ya Tiap tahun Allah. bikin, apa tidak capek Anda Apa ya? tidak? Kalau mungkin ibunya kuat, oke ya, buat ngelahirinnya. Perekonomiannya ini loh buat ngidupin anak itu berat loh, Bos. Nanti kita bahas di Ya, segmen ada berikutnya lain. Jadi ya. kayak itu kan hal yang kayak gitu kan tujuannya Mhm, adanya alat kontrasepsi kayak gitu kan. mhm, Mungkin orang-orang masih masih merasa tabu karena kondom mungkin kan ya. Kalau mhm, alat kondom. kontrasepsi lain kayaknya nggak terlalu yang semengerikan itu bayangannya orang-orang kan, kayak pil KB. Pil KB masih kayak kayak IUD, Ah, banyak lah alat-alat kontrasepsi. Tapi yang ditabuin semua orang itu kondom. Kok bisa gitu loh? iya. Padahal mungkin karena murah kali ya? Iya, iya sih. Pil KB nggak tahu ya, kayaknya lebih murah deh. Tapi kayak jarang banget gitu loh orang Iya, kayak jarang banget mesum kan. pasti nggak mungkin orang mesum beli pil KB kan.
Orang mesum. Ini gara-gara orang-orang mesum nih. Tersangka pertama itu orang-orang mesum gitu loh kan, yang ke villa-villa, yang ke mana-mana. Ya nggak salah mereka juga. Ya salah sih, maksudnya itu kan Salah lah. urusan pribadi mereka. Tapi Iya. urusan pribadi mereka. Tapi karena keberadaan aktivitas mereka yang ugal-ugalan itu, akhirnya kan orang jadi menganggap buruk hal yang tidak sebenarnya buruk gitu loh. Itu kan hal yang memberikan manfaat juga sebenarnya. Iya, itu berarti bisa dimulai dari puskesmas setempat. Iya ya, kayaknya puskesmas. Tapi kalau aku bilang sih untuk edukasinya itu nggak cocok untuk generasi kita sekarang ya. Itu nggak cocok dari orang-orang yang entah dari rumah sakit, entah dari puskesmas. Lebih cocok mungkin kayak ada duta kondom kali ya. Ngeri Duta banget. alat Dulu kontrasepsi. kontrasepsi. Jadi kayak sesama anak muda kayak kamu sama temanmu sharing, ngobrolin, oh ini loh kayak gini. Itu kan lebih dari hati ke hati. Mereka lebih memahami, nggak langsung ngejudge dan lain-lain gitu loh. Dan apa ya, kalau duta-duta kayak gitu tuh, aku rasa banyak juga channel YouTube yang emang fokusnya Ya, ke ngasih arah edukasi gitu. seks edukasi gitu, dan mungkin teman-teman bisa cari itu sih, karena semuanya sekarang kan udah gampang banget untuk dicari. Betul. Bahkan di TikTok tuh. Aku bahkan Ada nemu yang infonya itu dokter dari cowok TikTok. itu Iya, dokter kan. cowok itu loh. Kamu kan taunya kondom buat cowok yang di bawah itu kan. Iya. Ada loh kondom buat jari. Oh, I Aku langsung see. shock loh. Ini loh ada kondom buat jari. Hah? buat Kayak gitu jari. aja kita pun tahu dari dunia sosial media Iya, juga taunya kan. dari sosial media, bukan dari dokter, bukan dari posyandu, Iya, bukan dari benar. mana gitu. Kayak, hah, ternyata ada loh ya kayak gitu. Makanya shock banget gitu loh. Mungkin bahkan orang-orang kayak antara kayak pelumas, anything tuh masih kaget, masih tabu. Padahal kan itu dipergunakan agar ya bisa untuk bermanfaat buat hubungan suami istri juga gitu loh. Jadi buat mungkin supaya agak sedikit lebih dalam ya, maksudnya Oke. kalau misalkan pasanganmu, istrimu itu ketika kamu lagi mengeksekusi itu kayak teriak kesakitan, itu mending berhenti dulu. Mending kamu tanyakan sakitnya itu di mana gitu. Terus rasanya itu kayak gimana gitu kan. Nah, kalau emang istrimu itu agak susah untuk basah, jadi jangan langsung dimasukkan. Nah, ada satu alat Peralatan. teknologi lagi yang namanya pelumas. Lubrikan. Itu juga ada di minimarket, di apotek. Ada. Dan itu juga nggak salah sih gitu. Maksudnya kalian kalau beli pun itu juga nggak salah. Orang juga nggak bakal tanya mau buat apa mas ya. Enggak ya, tujuannya emang udah jelas gitu. Itu dijual pun emang tujuannya jelas gitu. Kayak aku dong. Mungkin karena nggak semua orang seberani kita ya kalau beli ya. Nggak sepede kamu ya yang terang-terangan ngomong, Mbak yang ini rasa strawberry kayak gitu kan. Nggak semuanya kayak gitu. Kesalahannya awal adalah di minimarket. Kenapa ditaruh di depan? Itu kena mentol orang mau beli. Aku beli di apotek, itu orangnya bagus. Jadi kayak, Mbak beli kondom, langsung dibungkus plastik hitam atau kertas koran gitu. Jadi kayak privacy terjaga nih. Jadi, apotek ya? Apotek. Oke. Apotek. Tapi kalau di minimarket, ya kan, kenapa ditaruh depan? Orang mau beli kayak, ya Allah, diliatin antrian panjang nih, mesum pasti kan, mesum, Anda mesum. Apalagi kasirnya tuh kadang kayak, Mbak beli kondom. Itu kayak, hah? Apa mas? Gak usah tanya, ini ngomong itu udah berat, kenapa masih diritik gitu loh. Kondom Mbak. Apa? Akhirnya tambah pelan hilang. Akhirnya gak jadi pelondom dia kan, malah lebih bahaya kan, dia gak pakai kondom akhirnya. Nah, mending gak usah malu kalau beli, langsung terang-terangan. Kayak aku langsung, Mbak aku mau beli Vesta yang rasa strawberry gitu. Bahkan ingat yang kapan hari itu aku ngasih pilihan sama mbaknya. Ini yang enak yang mana? Ini yang enak yang mana mbak gitu. Yang strawberry mbak gitu loh. Loh emang mbaknya pernah nyoba? Ya belum sih. Orang bilang yang bergerigi mbak katanya lebih seru. Emang mbaknya pernah nyoba? Ya enggak sih lah, ngapain kok yakin? Oh iya yang bergerigi. Yang bergerigi lebih seru. Ya Allah, ada kira polisi tidur. Mending sekalian kayak gitu. Jadi biar orang lain tuh kayak ngerasa, oh ya udah mungkin emang dia
dia emang make tujuannya ya Iya. buat itu sama pasangannya. Jadi nggak bakal dipikir mesum. Kalau kamu ngomongnya Sembunyi-sembunyi. pelan-pelan, itu pasti orang pasti bakal mikir mesum gitu. Tapi kalau kamu ngomongnya belak-belakan Iya. belinya, itu orang kayak, oh mungkin emang dia udah nikah gitu, mau main sama pasangannya gitu. Atau kalau misalkan mau ragu, belilah kondom sekaligus beli tespek. Oh, biar dikira hamil ya, biar dikira Iya. untuk pasangan. Iya. Tapi kalau yang orang sembunyi-sembunyi kan malu dia yang kena mental. Kalau kayak kamu, yang lain yang kena mental, kayak ibu-ibu bawa anaknya lagi beli susu, jangan dengerin, jangan ditiruin. Ya Allah, jangan teriak-teriak juga dong. Tapi mungkin ini bisa jadi ide buat bapak ibu yang punya minimarket ya. Jadi kalau mungkin nih orang sebenarnya pengen beli kondom di tempat bapak ibu, cuma malu, jangan ditaruh depan, ditaruh di belakang. Cuma depan itu ngasih struk doang gitu loh. Jadi kayak voucher gitu kan. Jadi kayak beli voucher, Mbak. Jadi orang kan nggak malu kan. Oh, voucher nge-game, Mbak. Jadi kayaknya itu bisa dipakai idenya loh. Jangan, ya nggak semua orang seberani kamu kan. Nggak semua orang senekat itu. Biasanya udah kena mental duluan mau beli kondom. Padahal dia udah nikah. Gitu. Nah, closingnya, pertanyaannya adalah kenapa kondom ataupun pelumas itu, lubrikan itu ditaruh di deket kasir kalau di minimarket? Itu alasannya. Kenapa? Buat teman-teman yang kerja di sana, tolong ditulis di komen ya. Dijawab. Kami penasaran.